Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinia dari program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang perencanaan sumber daya manusia, yaitu mengenai staffing strategi. Baik, di sini dijelaskan tentang staffing strategi, yaitu strategi perusahaan dalam memperoleh, memilih, dan menempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama, yaitu pertama, rekrutmen untuk menarik calon karyawan yang berkualitas, lalu seleksi untuk mengevaluasi dan memilih kandidat terbaik berdasarkan kompetensi, serta ada juga penempatan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keahlian atau dikenal dengan prinsip the right person in the right place. Dengan menempatkan staffing strategi yang efektif, perusahaan dapat memiliki karyawan yang kompeten, meningkatkan produktivitas kerja, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal. Nah, di sini juga menjelaskan mengenai rekrutmen, yaitu proses mencari, menarik, dan mengundang calon karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk melamar pekerjaan di suatu organisasi. Nah, menurut Gary Dessler, rekrutmen itu bertujuan menentukan pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, tujuan rekrutmen ini adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja, memperoleh kandidat berkualitas, mengurangi kekurangan tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan organisasi. Karena di sumber rekrutmen ini dapat berasal dari internet, seperti promosi atau mutasi dan rekomendasi karyawan, maupun eksternal melalui portal lowongan kerja, media sosial, kampus, job fair, dan agen perekrutan. Dalam penerapannya, perusahaan membuka lowongan, mengumumkannya melalui berbagai media, mengumpulkan lamaran, kemudian memilih kandidat yang memenuhi syarat untuk mengikuti proses seleksi. Nah, adapun seleksi yaitu proses memilih kandidat yang terbaik dari sejumlah pelamar berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan. Lalu ada menurut Edwin dan Filippo, seleksi merupakan proses memilih individu yang paling memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan. Tujuan seleksi adalah memperoleh karyawan terbaik, mengurangi risiko salah merekrut, menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Proses seleksi umumnya dimulai dari seleksi administrasi, tes kemampuan, psikotes jika diperlukan, wawancara, pemeriksaan kesehatan, lalu pemeriksaan referensi, hingga keputusan penerimaan. Dalam penerapannya, misalnya di perusahaan perbankan, kandidat akan melalui tes kemampuan numerik, psikotes, wawancara HR, dan user, serta medical check up sebelum perusahaan menentukan kandidat yang paling tepat untuk diterima. Nah, di sini ada penempatan, yaitu proses penugasan karyawan yang telah lolos seleksi ke posisi kerja yang sesuai dengan kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan kompetensinya. Prinsip utama penempatan ini adalah the right person in the right place, yaitu penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Tujuan penempatan adalah memaksimalkan potensi karyawan, meningkatkan produktivitas kerja,
mengurangi tingkat kesalahan kerja, serta meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan dalam menentukan penempatan perusahaan. Mempertimbangkan berbagai faktor seperti pendidikan, pengalaman kerja, kompetensi, keterampilan, kepribadian, minat, serta kondisi fisik dan kesehatan, sehingga setiap karyawan dapat bekerja secara optimal dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus staffing strategi di PT Maju Bersama. PT Maju Bersama merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang mengalami peningkatan permintaan produk sehingga membutuhkan 20 operator produksi baru. Bagian HRD telah dahulu melakukan rekrutmen dengan mengumumkan lowongan melalui website perusahaan, media sosial, dan job portal. Dari sekitar 300 pelamar, HRD melakukan seleksi melalui pemeriksaan administrasi, tes kemampuan, wawancara, dan medical check up. Hingga terpilihlah 20 kandidat terbaik. Selanjutnya, perusahaan melakukan penempatan dengan menugaskan karyawan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing-masing. Karyawan yang memiliki pengalaman mengoperasikan mesin ditetapkan di bagian produksi, sedangkan yang memiliki kemampuan administrasi ditempatkan di bagian pengendalian kualitas atau quality control. Setelah menjalani masa probation selama 3 bulan, perusahaan melakukan evaluasi kinerja dan hasilnya menunjukkan produktivitas meningkat, tingkat kesalahan produksi menurun, serta karyawan mampu bekerja sesuai dengan target perusahaan. Baik, kita lanjut dengan konsep staffing strategi, yaitu bahwa keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu menerapkan proses staffing yang terencana, objektif, transparan, dan berbasis kompetensi. Konsep ini dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, kemudian melakukan rekrutmen yang efektif untuk menarik kandidat berkualitas, dilanjutkan dengan seleksi yang objektif agar memperoleh karyawan terbaik. Kemudian penempatan karyawan sesuai dengan kompetensinya, dan diakhiri dengan evaluasi kinerja setelah penempatan. Melalui proses tersebut, perusahaan memastikan setiap karyawan memberikan kontribusi terbaik sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara optimal. Nah, sebagai kesimpulan, staffing strategi ini merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia yang bertujuan memastikan sebuah organisasi memperoleh tenaga kerja yang sangat kompeten melalui 3 tahap utama, yaitu rekrutmen untuk menarik calon karyawan yang berkualitas, lalu seleksi untuk memilih kandidat terbaik, dan penempatan untuk menempatkan karyawan sesuai kompetensinya. Jika seluruh proses tersebut dilakukan secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sehingga mampu mendukung mencapai tujuan bisnis serta keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baik, untuk penjelasan mengenai staffing strategi sudah selesai saya berikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila
selama menjelaskan mungkin ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.